Bagaimananikah gema ketakutan membuat banyak orang tengkurap atau memilih diam? Inilah saatnya kita mengobarkan kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian yang menyala-nyala demi Injil Kerajaan Allah. Inilah saatnya merasakan kembali kuasa Roh Kudus yang menghadirkan keberanian dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para martir. Adalah saatnya kita memiliki mental seperti para murid Yesus yang secara personal punya keberanian karena pengalaman iman bersama Kristus yang bangkit itu. Semoga masa Pentakosta ini menyadarkan kita untuk berani menyongsong hidup bersama Roh Kudus.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita bersyukur kita bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan kita bisa berdoa bersama. Saya mengajak setiap kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 21. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi, memohon Tuhan boleh memimpin setiap kita untuk kita bisa mengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang di hadirat-Mu, kami sudah membaca sebagian dari firman Tuhan. Tiba saatnya untuk kami boleh mengerti yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita membayangkan suatu hari kita bisa berlibur ke sebuah pantai yang sangat indah. Dan Saudara, ketika Saudara sampai di pantai itu, Saudara melihat hamparan pasir yang sangat putih dan jernih. Dan kemudian Saudara menatap langit ke atas, dan kemudian langit itu tampak biru dan cerah. Lalu langit itu dihiasi dengan awan-awan yang putih dan tebal yang menutupi teriknya sinar matahari. Anak-anak Saudara sedang asyik sekali bermain pasir di sana. Saudara ditemani oleh pasangan Saudara, suami atau istri, minum kopi bersama sambil mendengarkan alunan musik yang indah. Oh Saudara, ini waktu-waktu yang sangat menyenangkan dan saya percaya Saudara menanti-nantikan waktu yang seperti ini. Dalam masa pandemi ini kita sulit pergi keluar, kita sulit pergi berwisata, kita sulit pergi berlibur. Tetapi Saudara beriman ada waktunya nanti ketika Saudara pergi ke tempat yang sangat indah tersebut. Tetapi saya juga yakin dan percaya ketika Saudara berkunjung, berwisata ke tempat seperti itu, pasti ada aturan dan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak mungkin Saudara pergi begitu saja alias gratis. Tetapi pasti ada harga yang harus dibayar. Tiketnya pasti sangat mahal untuk berkunjung ke tempat yang sangat indah. Kemudian ketika Saudara sampai di sana, pasti Saudara juga melihat ada aturan-aturan yang lain. Misalnya, Saudara tidak boleh berenang ke tempat yang dalam dan harus menjaga anak-anak Saudara. Keamanan tanggung jawab daripada orang tuanya. Lalu kemudian Saudara juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pasti Saudara akan ditegur atau mungkin ada dendanya. Saudara juga mungkin akan diberitahu tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Saudara harus membeli makanan dan minuman di sana. Ya, Saudara, ini ada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di mana Saudara harus menepati syarat-syarat tersebut dan Saudara harus menyetujuinya supaya Saudara ketika di sana Saudara bisa menikmati liburan Saudara. Dan Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan tadi, rupanya inilah cara Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Saudara, umat Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan, sedang menanti-nantikan ke sebuah tempat yang sangat subur, tanah Kanaan namanya. Tuhan menjanjikan tanah perjanjian itu kepada umat Israel, bangsa yang dikasihinya. Setelah sekian lama, 40 tahun mereka berputar-putar, berkelana di padang gurun. Mereka menantikan ada sebuah tempat yang mereka bisa menetap di sana. Tempat yang sangat makmur, tempat yang sangat subur, di mana ada susu dan madu yang berlimpah. Tetapi Tuhan juga memberikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah Saudara, syarat seperti apa yang Tuhan tunjukkan? Tentu ada banyak sekali syarat-syarat dan ketentuannya. Tetapi paling tidak kita belajar satu hal dari ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca di ayat 19 dan 20. Satu syarat utama, di mana ada perintah agar orang tua mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anaknya. Dikatakan dalam perjalanan, ketika berbaring, ketika bangun, mungkin ketika makan, bahkan ditulis
di tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Saudara, maksudnya apa sih? Apakah ini diartikan seperti hurufiah? Kita mengajarkan berulang-ulang? Betul. Ini bisa juga diartikan secara hurufiah. Tetapi ada makna yang lain, makna yang lebih penting. Di mana bangsa Israel harus mau mengingat kembali akan perkataan Tuhan. Bangsa Israel harus terus mengulang-ulang dan mengingat kembali akan ayat-ayat firman Tuhan. Dan mereka harus menghidupi firman Tuhan dari pagi, siang, malam. Mereka tidak boleh melupakan firman Tuhan. Nah, saudara, kitab Ulangan itu ditulis, namanya juga ulangan, artinya mengulang atau mengulang-ulang. Nah, mengulang apa? Mengulang hukum-hukum daripada kitab-kitab sebelumnya. Hukum yang sudah pernah dikatakan oleh Musa. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan Musa mengulang kembali hukum dan ketetapan tersebut di dalam kitab Ulangan. Nah, Ulangan pasal yang ke-11 juga merupakan pengulangan sebenarnya dari Ulangan pasal yang ke-6. Nah, saudara, kalau kita melihat Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan 7, bunyinya kira-kira mirip, hampir sama. Saya bacakan buat setiap kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hampir sama, bukan? Bahkan sangat mirip sekali dengan pasal yang ke-11. Pertanyaannya, mengapa sampai diulang-ulang seperti demikian? Sederhananya adalah bangsa Israel dan kebanyakan kita sebagai orang percaya itu mudah sekali terkena penyakit lupa akan firman Allah. Saudara, kalau kita boleh jujur, apakah kita masih mengingat akan perkataan Tuhan di khotbah minggu yang kemarin? Apakah kita masih mengingat perkataan firman Tuhan di dalam ayat-ayat yang saat teduh kita membacanya setiap hari? Apakah kita mudah sekali mengingat bagaimana Tuhan berbicara bagi setiap kita ketika kita sedang bergumul? Saudara, seringkali di dalam pergumulan kita, di dalam keseharian kita, kita mudah melupakannya. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kepada engkau dan saya, agar kita senantiasa mengingat kembali akan perkataan Tuhan dan hukum Tuhan itu. Inilah maksud daripada firman Tuhan yang kita pelajari bersama, yaitu ingat kembali akan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi, kalau kita sebelumnya kita mudah sekali lupa, saudara, sekarang kita harus berubah. Kita harus mengingat firman Tuhan itu. Mengingat waktu kapan? Di dalam keseharian kita. Ketika kita lagi bepergian, kita tetap mengingat firman Tuhan. Ketika kita makan, kita mengingat firman Tuhan. Ketika dalam keadaan apapun, kita mengingat firman Tuhan. Ketika kita bekerja, kita mengingat firman Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan yang sesulit apapun, saudara, mari kita mengingat firman Tuhan. Nah, seringkali, saudara, contohnya ada banyak orang Kristen ketika mereka sedang bergumul di dalam segala penderitaan, saudara, mereka berdoa minta Tuhan lepaskan pergumulannya. Tuhan, tolong angkat beban saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak tahan lagi, saya mau mengakhiri hidup Tuhan, tolong Tuhan. Nah, saudara, berdoa seperti itu sepertinya kurang berhikmat. Mengapa demikian? Memang betul Tuhan bisa angkat beban kita, tetapi cara Tuhan bisa berbeda. Seringkali atau biasanya Tuhan tidak langsung mengangkat beban kita, tetapi Tuhan memberikan kekuatan melalui doa. Dan juga Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana petunjuk melalui firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengingat firman Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat yang berasal dari Tuhan? Nah, hikmat itu diturunkan Tuhan melalui ingat-ingatan kita akan kebenaran firman-Nya. Lalu kemudian ketika kita mendapatkan hikmat dari firman Tuhan tersebut, kita bisa menyelesaikan masalah kita. Tuhan memberikan kekuatan melalui doa, tetapi Tuhan memberikan juga hikmat untuk kita bisa menyelesaikan perkara kita. Nah, karena itu, saudara, jangan kita melupakan firman Tuhan.
firman Tuhan itu sangat penting sekali di dalam pertumbuhan rohani setiap kita, di dalam keseharian kita. Apapun itu, gunakan dan ingat kembali firman Tuhan. Bukan hanya penting di dalam pertumbuhan rohani, tetapi Tuhan juga menjanjikan berkatnya. Saudara, dikatakan di dalam ayat 21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Saudara, jelas panjang umur di sini bukan maksudnya secara harafiah, yaitu kita berumur ratusan tahun, saudara. Bukan seperti itu, tetapi panjang umur di sini artinya adalah kebahagiaan. Jadi artinya ketika kita mengingat firman Tuhan, Tuhan menjanjikan berkat yang berlimpah, yaitu apa? Kebahagiaan yang engkau dan saya yang bisa kita nikmati bersama selagi kita masih hidup. Kebahagiaan bukan hanya bicara soal hidup kekal nanti, tetapi kebahagiaan bisa kita cicipi saat ini. Lalu pertanyaannya, gimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Lalu saudara, orang mengejar kebahagiaan dengan hartanya, orang mengejar kebahagiaan dengan kekayaannya, orang mengejar kebahagiaan dengan kedudukannya, saudara. Semakin itu dikejar, banyak orang yang akhirnya frustrasi dan tidak bahagia. Nah, di sini Tuhan memberikan jalan untuk supaya kita hidup bahagia selama kita di dunia, yaitu dengan mengingat kebenaran firman Tuhan. Ini janji Tuhan, ini berkat Tuhan yang berlimpah, dan kita pasti bisa mendapatkannya ketika kau dan saya mengingat kembali akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sekarang juga ingat kembali akan firman Tuhan. Saudara, catat baik-baik ketika engkau mengingat firman Tuhan yang pernah engkau dengar dan itu berkesan di dalam hidupmu. Misalnya ketika dalam masa muda engkau sedang bergumul mencari pekerjaan, mencari jodoh, dan kemudian Tuhan memberikan itu, dan Tuhan juga menitipkan ayat kepadamu. Engkau bergumul dengan ayat firman Tuhan atau khotbah yang Tuhan pernah nyatakan, sudah catat itu menjadi suatu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Di dalam pekerjaan, saudara, mungkin kau mengalami kesulitan, dan ternyata Tuhan juga berbisik melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam khotbah minggu. Sudah catat baik-baik itu, sehingga engkau mendapatkan kekuatan kembali. Engkau mendapatkan hikmat dan bijaksana bagaimana menyelesaikan pergumulan di dalam pekerjaanmu. Dan bahkan urusan rumah tangga seringkali itu menjadi masalah yang tidak mudah. Engkau mungkin jengkel, kau mungkin dendam dengan pasanganmu, dan biarlah firman Tuhan itulah yang juga menjadi jawaban atas kehidupan rumah tanggamu. Ada ayat yang juga engkau mungkin mendapatkannya ketika engkau sedang konsultasi dengan seorang gembala, seorang pendeta, dan saudara bisa mendapatkan ayat tersebut, kemudian catat baik-baik. Dan saya percaya Tuhan akan mempertumbuhkan kerohanian dan iman saudara di dalam masa-masa seperti ini. Dan ingat, Tuhan telah menebus dosa setiap kita. Tuhan sudah membuat hidupnya begitu berarti bagi setiap kita. Dan maukah kita untuk kembali mengingat kisah-kisah tentang Tuhan di dalam firman Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya, ya Tuhan, untuk kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ya Tuhan, tolong kami dan berikan kami kekuatan untuk menjalankannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama memasuki waktu doa kita. Kita akan bersama-sama berdoa dengan beberapa pokok doa. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Melalui beat yang kita rangkai, marilah kita memanjatkan doa kita bagi seluruh kepala negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
Ya Allah, dengarkanlah seru doa kami. Marilah kita berdoa bagi seluruh tenaga kesehatan di Indonesia dalam pandemi COVID-19. Mari kita berdoa bagi para dokter yang terus bekerja, bagi para perawat, dan bagi orang-orang yang menyediakan diri di dalam dunia kesehatan dalam masa pandemi ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Marilah kita berdoa bagi seluruh siswa di Indonesia dalam sekolah jarak jauh. Mari berdoa bagi para guru yang mendampingi para siswa. Mari berdoa bagi para siswa dengan cara belajar yang baru. Ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Mari kita berdoa bagi gereja di Indonesia dalam masa pandemi.
kita berdoa bagi seluruh pendeta dalam melaksanakan tugasnya. Mari berdoa bagi gereja dalam menyediakan layanan ibadah online. Ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Marilah kita bersama-sama menutup rangkaian doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan
ketakutan membuat banyak orang tengkurap atau memilih diam. Inilah saatnya kita mengobarkan kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian yang menyala-nyala demi Injil Kerajaan Allah. Inilah saatnya merasakan kembali kuasa Roh Kudus yang menghadirkan keberanian dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para martir. Adalah saatnya kita memiliki mental seperti para murid Yesus yang secara personal punya keberanian karena pengalaman iman bersama Kristus yang bangkit itu. Semoga masa Pentakosta ini menyadarkan kita untuk berani menyongsong hidup bersama Roh Kudus.